Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang kedua dari tema 4 subtema. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi tersebut menunjukkan seorang guru yang sedang menyambut anak-anak untuk belajar kembali di kelas setelah mengikuti pelajaran olahraga di luar kelas. Guru menyambut siswanya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Mangga 2, membeli kanvas dan juga kuas. Ayo masuk anak-anakku semua, kita kembali belajar di kelas. Kemudian, seorang siswa membalas dengan pantun juga. Olahraga di pagi hari, keliling lapangan dengan berlari. Belajar menjadi tugas kami agar kelak berilmu tinggi. Setelah kita menyimak pantun tersebut, kita dapat menentukan makna dari kedua pantun tersebut. Pantun yang diucapkan guru mengandung makna bahwa kita harus segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Sementara itu, pantun yang diucapkan seorang siswa mengandung makna bahwa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh agar memiliki ilmu yang tinggi di masa depan. Anak-anak sahabat SD, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar beberapa hal mengenai pantun. Salah satunya adalah ciri-ciri pantun. Pantun memiliki ciri yang membedakannya dengan karya sastra lainnya. Namun, ada salah satu karya sastra yang hampir sama dengan pantun, yaitu syair. Tahukah kamu apa itu syair? Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama saja. Syair merupakan puisi lama yang berasal dari Arab. Syair biasanya mengandung pesan atau nasihat. Lalu, apakah persamaan pantun dengan syair? Coba kalian simak persamaan pantun dengan syair berikut ini. Satu bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Terikat dengan irama saja. Merupakan bentuk puisi lama. Meskipun mirip, kedua karya sastra tersebut memiliki perbedaan. Sekarang, mari kita mencari informasi tentang perbedaan kedua karya sastra tersebut. Pengertian pantun. Pantun merupakan karya sastra yang bersifat menghibur atau menasihati. Pantun merupakan ungkapan perasaan yang disusun dengan rangkaian kata-kata yang indah sehingga menarik untuk didengar. Pengertian syair. Syair adalah karya sastra dari Arab yang bersifat menasihati atau menceritakan. Umumnya, syair terdiri dari banyak bait dan antara bait satu dengan bait lainnya saling berhubungan karena isinya berupa cerita atau pengajaran. Bagian pada pantun. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Bagian pada syair. Semua baris pada syair merupakan isi.
Keterikatan antar baris pada pantun. Baris pertama pada pantun terikat dengan baris kedua, sedangkan baris ketiga pada pantun terikat dengan baris keempat. Keterikatan antar baris pada syair. Semua baris pada syair saling terikat. Sajak pada pantun. Umumnya pantun bersajak A, B, AB, namun bisa juga bersajak AA, AA. Sajak pada syair. Syair hanya bersajak AA, AA. Makna pada pantun. Makna pada pantun yaitu nasihat, gurauan, atau sindiran. Makna pada syair. Makna pada syair yaitu nasihat atau cerita. Agar lebih jelas, coba kalian perhatikan contoh pantun dan syair berikut ini. Kita sudah mengetahui persamaan dan perbedaan pantun dan syair. Kali ini kita akan mengingat kembali ciri-ciri pantun. Ciri-ciri tersebut yang membedakan pantun dengan bentuk karya sastra lainnya. Kalian bisa menuliskan ciri-ciri pantun dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Pada subtema 1, kita telah mengenal organ peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah tersebut, mari kita baca teks berikut ini. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Mengedarkan getah bening. Menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Menjaga kestabilan suhu tubuh. Mengatur keseimbangan asam basa. Pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Ventricle atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi.
Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Setelah membaca bacaan di atas, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Maka dari itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Mari kita ingat kembali dengan membaca bacaan berikut ini. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, diantaranya sebagai berikut. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Anak-anak sahabat SD, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut ini beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Gambar tersebut menunjukkan tari legong dari Bali. Properti yang digunakan dalam tari tersebut adalah kipas. Gambar selanjutnya menunjukkan tari perang dari Papua. Properti yang digunakan dalam tari perang adalah pedang dan tameng. Tari pada gambar tersebut adalah tari Wira Pertiwi dari Jawa Tengah.
Properti yang digunakan dalam tari Wira Pertiwi adalah busur dan anak panah. Setelah mengamati beberapa gambar tersebut dan menyebutkan nama-nama properti yang digunakan pada gambar tarian, sekarang coba kita simpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari dan apa fungsinya pada sebuah tarian. Properti tari adalah segala kelengkapan atau peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti yang digunakan dalam tarian menyesuaikan dengan tema tari yang dibawakan. Properti tari berfungsi membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Properti yang digunakan dalam tarian daerah biasanya sesuai dengan gerakan yang dilakukan oleh penari. Properti tari dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, maupun kulit. Properti tari dapat berupa benda, bagian busana atau aksesoris. Benda yang biasanya menjadi properti antara lain kipas, piring, topeng, boneka, payung, sapu tangan, kuda lumping, tombak, dan lain sebagainya. Sementara itu, properti yang berasal dari bagian busana dan aksesoris antara lain panah, keris, dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran 2 dari tema 4 subtema 2. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah. Jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.